Jangan kalian bertaklid kepada Imam Malik. Jangan kalian bertaklid kepada Imam Syafi'i. Jangan kalian bertaklid kepada Imam Auza'i dan juga kepada Imam Sauri. Ambillah dari mana mereka mengambil. Carilah sumber mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Aslu Sifati Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila taslim ka'annaka taraha sallu kama ra'aitumuni usalli. Kita akan membahas asal sifat salat Nabi dari takbir sampai salam seolah-olah kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minggu yang lalu kita mulai dengan biografi Syekh Albani rahimahullahu taala dan muqaddimah singkat yang berkaitan dengan kitab-kitab beliau ini. Di sini Syekh Albani rahimahullahu taala menyebutkan muqaddimah yang lumayan panjang. Saya berusaha meringkas muqaddimah ini karena saya akan baca perkataan beliau satu persatu, kalimat per kalimat ketika sudah masuk inti. Adapun di awal ini saya mau meringkas saja apa yang disampaikan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau. Ini berkaitan tentang masalah metode penulisan beliau, kemudian anjuran mengikuti sunnah, tidak melakukan taklid ya terhadap perkataan ulama manapun. Kata beliau, sedikit saya bacakan perkataan beliau. Kata beliau, "Walamma kana mawdu'ul kitab innama huwa bayanu hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi as-shalah, kana min al-badahi alla ataqayyad fihi bimadhhabin muayyan lisabab alladhi marra dhikruhu wa innama urida fihi ma sabata anhu sallallahu alaihi wasallam kama wa madhhabul muhaddisin qadiman wa hadisan wa qad ahsana man qala ahlul hadisi hum ahlun nabi wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu ولذلك فإن الكتاب سيكون إن شاء الله تعالى جامعا لشتات ما تفرق في بطون كتب الحديث والفقه على اختلاف المذاهب مما له علاقة بموضوعه بينما لا يجمع فيه من الحق أي كتاب أو مذهب وسيكون العامل به إن شاء الله ممن قد هداه الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Kata beliau, sesungguhnya ya kitab saya ini judulnya, kata beliau, pembahasannya adalah ingin menjelaskan sunnah-sunnah Nabi ya tentang perkara salat. Maka kata beliau sudah sepantasnya saya tidak ya mengikuti salah satu dari madhab tertentu ya sebagaimana yang sudah disebutkan ya penjelasannya, kata beliau. Dan saya akan menyebutkan di dalam kitab saya ini, kata beliau, apa yang sahih yang sampai kepada Syekh Albani rahimahullahu taala ya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kode etik ilmu hadis, baik itu menurut pendapat ulama terdahulu ataupun pendapat ulama sekarang. Dan sungguh bagus, kata beliau, sebagaimana dikatakan oleh penyair, sesungguhnya ahlul hadis ya, ahlul hadis itu adalah ahli Nabi
ya keluarga Nabi SAW. Walaupun ya fisiknya ya tidak langsung ya bertemu dengan Nabi, tidak langsung berteman dengan Nabi SAW, tidak menyertai Nabi, walaupun fisiknya tidak menyertai Nabi, tetapi ya nafas-nafas mereka, ya nafas-nafas Rasulullah SAW bersama mereka. Artinya hidup mereka senantiasa dengan hadis-hadis Nabi SAW. Maka kata beliau, insya Allah kitab ini akan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang disebutkan di dalam buku-buku fikih di berbagai madhab. Ya, di berbagai madhab beliau kumpulkan permasalahan tersebut, kemudian beliau sebutkan mana yang hak, mana yang benar, mana yang salah berdasarkan dalil-dalil. Kemudian Syekh Albani rahimahullahu taala menukil di sini beberapa perkataan para ulama tentang ya bahaya seseorang itu ya mentaklid seorang ulama. Taklid itu artinya dia mentaklid buta, tidak mau mengikuti dalil. Itu namanya taklid. Karena tingkatan orang itu di dalam belajar agama ada 3. Yang pertama adalah orang mujtahid. Mujtahid itu dia memiliki alat. Dia bisa beristinbat ya dengan ilmu yang dia miliki. Dia ahli hadis, dia ahli tafsir, dia ahli Quran, dia ahli bahasa. Maka semua yang ada padanya dalil dia bisa beristinbat. Ini orang mujtahid. Kemudian yang kedua, ada seorang itu muqallid. Muqallid itu dia tidak paham, tidak mengerti. Ya, kalau diajari kada tahu apa-apa. Yang penting mengumpati ustadz. Apa jar ustadz aku umpati. Dalilnya apa kada tahu. Yang penting sidin apa yang dilakukan sidin aku umpati. Ini orang taklid. Bertaklid, ya ini tingkatan kedua. Ya. Kemudian di tengah-tengah di antara mujtahid dan taklid ini adalah muttabi'. Muttabi itu adalah orang yang mengikuti dalil. Kalau ada dalil, dia ikuti. Dan dia tidak bisa berijtihad, tapi dia bisa memilah dalil. Oh ini dalilnya sahih, ini tidak. Ya, kalau ada disampaikan beserta dalil, dia ikuti. Atau dia tahu permasalahan ini, dalilnya ini. Maka ini adalah muttabi. Maka kebanyakan orang itu berada di muttabi. Kebanyakan penuntut ilmu, dan saya dan seterusnya ya dan kalian rata-rata orang berada di ya level muttabi ini, bahwasanya dia mengikuti dalil suatu permasalahan, dia tahu dalilnya, tetapi dia tidak bisa beristihad secara istihad mutlak karena kita keterbatasan memiliki ilmu. Maka muqallid, orang bertaklid itu pada asalnya tercelah. Taklid itu pada asalnya tercelah. Ya. Orang ya disuruh dia untuk belajar, tidak boleh dia bertaklid. Kapan taklid itu diperbolehkan? Ketika seseorang memiliki ajaz, tidak memiliki kemampuan untuk mencari al-haq, maka di sini dia diperbolehkan untuk bertaklid. Oleh karena itu, para ulama rahimahullahu taala ya melarang keras ya seseorang bertaklid buta. Ya, bertaklid buta terhadap seorang ulama, kada peduli lagi ini benarkah ataukah ini salah. Maka ini dilarang keras. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di sini Syekh Albani rahimahullahu taala menyebutkan ayat suci Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah apa yang Allah turunkan ya kepada kalian dari Tuhan kalian. Artinya ikuti, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan jangan ikuti selainnya. Maka ini penting, seseorang itu mengikuti dalil, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan tidak boleh bertaklid. Dan kalau kita lihat perkataan ulama-ulama rahimahullahu ta'ala, mereka melarang seseorang itu bertaklid buta terhadap mereka. Di antaranya di sini Imam Syalbani rahimahullahu taala menukil perkataan ulama madhab, di antaranya perkataan ulama Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, "Idza shahhal hadis fa huwa madhhabi." Jika hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Kemudian beliau mengatakan, "La yahillu li ahadin ay ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadna." Kata beliau, tidak halal bagi seseorang
menukil, mengambil pendapat perkataan kami, sedangkan dia tidak tahu di mana kami mengambilnya. Ini perkataan Imam Abu Hanifah, sangat keras kata beliau. Ya. Kemudian di dalam sebagian riwayat kata beliau, haramun ala man lam ya'rif dalili ay yuftiya bi kalami. Kata Imam Abu Hanifah, haram orang yang tidak tahu dalil saya, berdalil dalam sebuah masalah, dia tidak tahu tentang dalilku, kemudian dia berfatwa dengan perkataanku. Maka beliau mengharamkan. Artinya beliau melarang seseorang itu bertaklid buta. Kemudian kata beliau, fa innana basyarun naqulul qaum yawma wa narzi'u anhu ghada. Kata Imam Abu Hanifah, kita ini manusia biasa. Kadang kita mengatakan sebuah perkataan hari ini, kadang besok kita ralat perkataan kita tersebut. Maka kata beliau, kita ini manusia, kadang bisa salah. Kemudian, ya, dalam sebagian riwayat, ya, beliau menegur murid beliau Abu Yusuf Al-Qadi. Di sini dinukil oleh Syekh Albani. Kata beliau, "Waihaq ya Yaqub, wa huwa Abu Yusuf, la taktub kullama tasma'u minni, fa inni qad ara ar-ra'ya al-yawm wa atrukuhu ghadan, wa ara ar-ra'ya ghadan wa atrukuhu ba'da ghad." Kata beliau, celaka engkau wahai Yaqub, yaitu murid beliau yaitu Abu Yusuf Al-Qadi. Jangan engkau tulis semua yang engkau dengar dariku. Kata beliau, sesungguhnya aku berpendapat sekarang hari ini, bisa jadi pendapat ini besok saya tinggalkan, kata beliau. Bisa jadi besok saya berpendapat, besoknya lagi saya tinggalkan pendapat saya. Maka di sini teguran oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Dan hal yang senada juga disampaikan oleh Imam Malik, celaan terhadap orang yang bertaklid buta terhadap beliau. Berkata Imam Malik rahimahullah taala, kata beliau, innama ana basyarun ukhti wa usib fanduru fi ra'i fa kullu ma wafaqa al-kitab wa sunnah fakhudhuhu fa kullu ma lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatrukuh. Kata Imam Malik rahimahullah taala, sesungguhnya saya manusia biasa, saya bisa salah dan bisa benar, maka lihatlah pendapatku. Kalau pendapatku sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ambillah. Dan kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tinggalkanlah. Kemudian Imam Malik pun juga pernah berkata, kata beliau, laisa ahadun ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa nabi. Sesungguhnya tidak ada salah satu orang pun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diambil perkataannya dan ditinggalkan kecuali Nabi. Tidak ada manusia ini yang bisa diambil semua perkataannya kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bisa salah, bisa ya keliru. Maka semua manusia ada kemungkinan salah. Yang tidak mungkin salah itu cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, hal yang senada juga disampaikan oleh Imam Syafi'i, saya sebutkan ya perkataan mereka. Hal senada juga disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kata beliau, ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahillu lahu ayyada'aha liqauli ahadin. Kata Imam Syafi'i, ulama orang-orang muslim sepakat berijma, kalau nampak baginya sebuah sunnah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal baginya meninggalkan sunnah tersebut karena perkataan seorang manusia. Maka ini ancaman keras dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian dalam riwayat lain beliau mengatakan, kata Imam Syafi'i, idza wajadtum fi kitabi khilaf sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah wa da'u ma qultu. Kata beliau, jika kalian mendapati di dalam kitabku bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah sunnah Nabi, tinggalkan apa yang saya sampaikan, kata beliau. Ya. Dalam sebagian lagi beliau mengatakan, idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Jika hadis itu sesuai, maka itulah madhabku. Jika hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Maka banyak sekali nukilan-nukilan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Hal yang senada juga disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Berkata Imam Ahmad, ya. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan, la tukalliduni wa la tukallidu Malikan wala Syafi'i wala Al-Auza'i wala Thawri wa khudh min haitsu akhadhu.
Kata Imam Ahmad, jangan kalian bertaklid denganku. Jangan kalian bertaklid kepada Imam Malik. Jangan kalian bertaklid kepada Imam Syafi'i. Jangan kalian bertaklid kepada Imam Auza'i dan juga kepada Imam Sauri. Ambillah dari mana mereka mengambil. Carilah sumber mereka. Kemudian Imam Ahmad juga pernah berkata, kata beliau, man radda hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafa halakatin. Kata Imam Ahmad, barang siapa yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada pada jurang kehancuran. Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi nukilan-nukilan yang dinukil sangat banyak sekali oleh Syekh Albani rahimahullahu taala tentang celaan seseorang itu bertaklid kepada satu imam dengan taklid buta. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama ini ketika di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua permasalahan agama, ketika sahabat mereka punya masalah terhadap perkara agama, ada hal-hal yang mereka tidak pahami dari perkara agama, maka pada saat itu sahabat tinggal datang kepada Nabi. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seandainya Nabi tidak mengetahui, maka Allah menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh para sahabat. Terus seperti itu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka wahyu itu terputus. Wahyu itu terputus karena agama ini sudah sempurna. Al-Quran sudah sempurna, hadis Nabi SAW sudah sempurna. Maka ketika Nabi SAW wafat, sehingga disinilah sebetulnya mulai terjadi khilaf di kalangan para sahabat Nabi SAW. Di zaman Nabi, apakah ada khilaf? Ada, tapi langsung diselesaikan oleh Rasulullah SAW. Kadang ada khilaf, ya, Nabi SAW langsung menyelesaikannya. Nabi menyalahkan, ini yang salah, ini yang benar. Kadang kedua-duanya dibenarkan oleh Nabi SAW. Kemudian setelah Nabi SAW meninggal, maka terjadi khilaf di kalangan para sahabat. Ya, terjadi khilaf di kalangan para sahabat Nabi SAW. Kenapa terjadi khilaf di kalangan para sahabat Nabi? Karena, dan ini juga merupakan sunnatullah, ya, kalau sesuatu itu datang bukan dari Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapati perselisihan yang banyak. Semakin orang itu alim, semakin sedikit perselisihan tersebut. Semakin orang itu tidak alim, semakin banyak perselisihan tersebut. Maka kalau Anda lihat orang alim, maka semakin sedikit dia perselisihan. Semakin banyak perselisihan, kenapa? Semakin orang itu tidak alim. Ya. Karena dia semakin dia alim, dia berusaha mendekati dalil. Kalau sesuatu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan kita dapati sedikit perselisihan tersebut. Semakin orang itu berilmu, maka dia mendekati kebenaran itu semakin dekat. Semakin orang tidak berilmu, maka semakin banyak khilafnya dia. Maka terjadi khilaf di kalangan para sahabat. Kenapa sahabat Nabi SAW, kenapa mereka khilaf? Kenapa bisa jadi khilaf di kalangan mereka? Pertama, kata para ulama, bahwasanya sebab mereka khilaf, ada kadang hadis itu didengar oleh sahabat. Dia mendengar dari Nabi SAW, kemudian hadis ini tidak didengar oleh sahabat yang lain. Sahabat ini mendengar fatwa Nabi, yang lain tidak mendengar. Seperti apa contohnya? Pernah terjadi pada masa sahabat peristiwa tentang, ya, dari hadis Abdullah bin Mas'ud, seorang wanita bertanya tentang suaminya meninggal dan dia belum memberikan mahar. Jadi ada wanita menikah, kemudian suaminya meninggal dan tidak memberikan mahar, belum memberikan mahar. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, saya tidak melihat Nabi SAW pernah menghukumi masalah ini. Ya, maka terjadilah khilaf, ya, pada masalah ini selama 1 bulan. Ya, dan para sahabat, ya, dan para murid-murid Abdullah bin Mas'ud meminta agar Abdullah bin Mas'ud, ya, untuk berijtihad menghukumi masalah ini. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud menghukumi bahwasanya dia memiliki mahar seperti mahar wanita secara umumnya dari keluarganya. Dikasih mahar selayaknya mahar wanita
umumnya dari kakaknya, adiknya, bibinya berapa dikasih mahar, seperti itulah dikasih. Dan ini ijtihad Abdullah ibni Mas'ud. Kemudian ya, kata Abdullah bin Mas'ud, dia punya iddah dan dia mendapatkan warisan. Wanita yang ditinggal suaminya ini belum dikasih mahar, maka dia punya iddahnya, kata Abdullah bin Mas'ud, dan dia mendapatkan warisan dari suaminya. Kemudian pada saat itu berdiri seorang sahabat Nabi yang bernama Ma'qil ibni Yasar. Kata Ma'qil ibni Yasar, sesungguhnya saya bersaksi, kata beliau, apa yang disampaikan oleh Abdullah ibni Mas'ud persis sama yang pernah dihukumi oleh Nabi pada seorang wanita. Ya, apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud persis hampir sama ya yang dihukumi oleh Nabi SAW pada seorang wanita. Maka Abdullah bin Mas'ud pun senang. Istihadnya beliau sesuai dengan hadis Nabi SAW. Makanya kata para ulama, semakin orang itu alim, ya semakin dia dekat kepada kebenaran. Istihadnya mendekati kebenaran sesuai dengan fitrah. Semakin orang itu bertakwa, semakin orang itu berilmu, maka semakin fitrahnya itu, naluri dia itu banyak benar-benarnya. Tapi sebaliknya, semakin orang itu jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan orang itu tidak taat kepada Allah, jauh dari ketaatan, banyak bermaksiat, maka semakin nalurinya itu tidak tepat. Makanya kalau pengen lihat, kadang ada orang itu berbisnis ketujuh ditipu, ya. Kadang-kadang kenapa naluri bisnisnya kadang mantap, ya. Kadang kembali juga pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbisnis ditipu orang. Mencari bini ditipu bini. Ya. Naluri bisnisnya kada tepat. Kemudian dapat anak, mencari menantu, dibunguli menantu. Semuanya ya, orang muslim itu memiliki firasat. Orang muslim itu memiliki firasat yang sahih. Dan firasat itu makin teruji dia ketika orang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah bukakan ya. Kadang seseorang mungkin dia tidak banyak pengetahuan tentang suatu hal, tapi dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia punya sesuatu di dalam hati. Kayaknya orang ini menipu pang. Kadang orang demikian. Ya, walaupun dia tidak memiliki mungkin banyak hal dalam ilmu perdagangan, dalam ilmu yang lain, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan firasatnya firasat yang benar. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian para ulama rahimahullahu taala ya mengatakan kadang-kadang khilaf di kalangan para sahabat ya, mereka khilaf dalam pemahaman penafsiran terhadap perbuatan Nabi, sehingga terjadi khilaf. Mereka tahu hadisnya, tetapi mereka khilaf dalam menafsirkan, sehingga terjadi khilaf di dalam masalah agama. Pernah terjadi pada masa Nabi SAW. Nabi SAW ketika beliau tawaf kudum, beliau romal. Romal itu lari kecil, tiga kali. Ya, pada 3 kali putaran disunahkanlah lari. Nabi SAW ketika lari itu sebabnya adalah orang-orang kafir Quraisy ketika melihat sahabat datang dari Madinah ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah, maka sebahagian sahabat itu terkena penyakit humma, demam. Terkena demam. Kemudian orang-orang kufar Quraisy mengatakan, tuh lihat, itu ketulahan sahabat. Dengan apa? Berhala. Kemudian Nabi SAW menyuruh sahabat untuk lari-lari kecil, untuk menampakkan bahwasanya kaum muslimin itu kuat. Ya. Maka disuruh oleh Nabi lari-lari kecil 3 kali putaran. Maka sahabat radhiyallahu taala anhum khilaf terhadap masalah ini. Sebagian sahabat ya bahwasanya romal itu lari kecil 3 kali putaran itu sunnah. Karena itu dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan tidak. Kata beliau itu bukan sunnah yang dilakukan setiap kali orang tawaf kudum. Kata Abdullah bin Abbas, karena Nabi melakukan itu ada sebab. Dan sebab itu sudah tidak ada lagi. Ya, sebab itu sudah tidak ada lagi. Khilaf di kalangan sahabat. Mayoritas sahabat menganggap tawaf kudum itu sunnah, melakukan romal ketika tawaf pada 3 kali putaran pertama. Abdullah bin Abbas melihat tidak. Karena kata beliau itu ada sebabnya. Maka terjadi khilaf. Berbeda penafsiran. Bukan mereka tahu, perbuatan Nabi tahu, tapi penafsirannya
berbeda. Ya. Walaupun yang rajih adalah tawaf ramal itu sunnah. Ya, kenapa? Karena kalaupun ada sebab, kalau ada janibut ta'abbud, sisi ibadahnya lebih dominan, maka didahulukan sisi ibadah itu daripada sisi sebab. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang sebagian para ulama itu, ya, sebagian sahabat itu mereka tahu dalil, tapi kadang mereka berselisih karena berselisih sebab tentang sebuah hukum. Mereka berselisih tentang sebab sebuah hukum. Kenapa Nabi melakukan demikian? Apa sebabnya? Dan ini pernah terjadi di kalangan para sahabat. Ya. Masalah berdiri terhadap jenazah yang lewat. Ya. Maka, ya, apakah seseorang berdiri ketika jenazah yang lewat? Maka, ya, sebagian sahabat, iya, kita berdiri ketika jenazah yang telah lewat. Untuk apa? Karena Nabi berdiri untuk mengagungkan para malaikat. Ya, mengagungkan para malaikat, dan ini mencakup, kata sahabat, orang mukmin bahkan juga orang kafir. Semua kemudian, ya, sebagian sahabat yang lain mengatakan tidak, ya, bahwasanya itu khusus, ya, hanya orang kafir saja berdiri. Adapun, ya, orang muslim ketika jenazah lewat maka tidak berdiri. Apa dalil mereka? Bahwasanya ada seorang jenazah Yahudi dibawa di hadapan Nabi SAW. Nabi berdiri agar Nabi tidak senang, ya, jenazah itu melewati di atas beliau. Ketika Nabi duduk, maka jenazah itu lebih tinggi dari kepala Nabi. Makanya Nabi berdiri sehingga jenazah Yahudi itu tidak, ya, lebih tinggi daripada kepala Nabi SAW. Maka itu sebabnya. Ya. Maka terjadi khilaf di kalangan para sahabat. Kalau ada lewat jenazah kafir, kita berdiri apa duduk? Ya. Sebagian mereka mengatakan berdiri karena untuk mengagungkan para malaikat. Sebagian tidak. Nabi berdiri dari jenazah orang Yahudi agar orang Yahudi itu jenazahnya tidak melewati kepala Nabi SAW, sehingga dia tidak merasa lebih tinggi daripada kaum muslimin. Terjadi khilaf di kalangan para sahabat karena masalah sebab suatu hukum. Maka banyak khilaf di kalangan para sahabat, tetapi semua sahabat ketika mereka berselisih, mereka berusaha kembali kepada dalil, kembali kepada Al-Quran. Kadang Bapak Ibu, kadang suatu sahabat salah dalam berfatwa. Salah dalam berfatwa, kenapa? Karena dia tidak mendengar langsung dari hadis Nabi SAW. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berfatwa membolehkan riba al-fadl. Abdullah bin Abbas membolehkan riba al-fadl di awal-awal. Riba al-fadl itu adalah seseorang kalau dia bertukar duit, misalnya rupiah sama rupiah, yang satu 100 ribu, kemudian yang satu membayarnya 120 ribu, berlebihan ini 100 ribu dengan 120 ribu, tukar menukar, maka menurut Abdullah bin Abbas boleh, tidak mengapa, bukan riba, kata beliau. Ya. Kemudian, ya, setelah itu disampaikan kepada Abdullah bin Abbas hadis Nabi SAW tentang melarang riba al-fadl, melarang riba al-fadl. Kemudian Abdullah bin Abbas rujuk terhadap perkataan beliau. Maka kadang terjadi khilaf di kalangan para sahabat, tidak sampai kepada mereka hadis Nabi SAW. Ya. Kemudian semacam itu peristiwa khilaf di kalangan para sahabat Nabi SAW. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa pada zaman sekarang ini, ya, banyak orang itu bertaklid, ya. Kenapa muncul mazhab? Kenapa muncul mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, ya, mazhab Hanafi? Kenapa muncul mazhab ini? Padahal bukankah kita tuh kalau kembali kepada perkataan Nabi sudah selesai masalahnya? Pertama, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mazhab ini sebetulnya adalah untuk memudahkan seseorang untuk mencapai sebuah kebenaran. Dia wasilah, sarana untuk mencapai al-haq. Kita nggak tahu masalah ini, kemudian kita melihat mazhab ini, dia sarana, mazhab itu sarana. Ibarat kalau ke Banjar ini bisa pakai, ya, Bahari itu pakai angkutan yang warnanya jingga, Bahari. Apa itu warna? Orang dari Matapura ke sini pakai angkutan, ya, bisa.
pakai kol Bahari. Bisa pakai kol ya. Bahari mungkin bisa ke Banjar pakai bajai ya. Ya, maka banyak sarananya ya untuk sampai ke tempat tujuan. Bisa pakai kol, bisa pakai bajai, bisa pakai ojek ya sampai ke masjid. Ini sarana. Sebab itu madhab sarana untuk capai suatu tujuan. Ya. Tetapi ya, tidak ada masalah orang itu bermadhab Syafi'i, bermadhab Maliki, bermadhab apapun tidak ada masalah. Yang penting dia berdasarkan dalil. Yang salah adalah orang kalau dia bermadhab kemudian sudah tahu ya mobilnya rusak, bensinnya kededa, olinya kada diganti, bannya kempes ya, masih dia gunakan. Maka ini keliru. Cari kendaraan yang lain. Cari kendaraan yang lain untuk sampai kepada tujuan tersebut. Kadang pendapat para ulama, kadang ulama itu berpendapat, ya ulama mazhab berpendapat, dia berpendapat apa yang sampai kepadanya. Bisa jadi pendapat dia itu menyelisih dalil, tidak mesti kita ikuti. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Saya kasih contoh. Di antaranya Imam Muhammad ya. Beliau ya mengatakan ya Muhammad ibn al-Hasan. Beliau menyelisih Imam Abu Hanifah. Imam Muhammad ibn al-Hasan ini adalah salah satu ya pengikut madhab Abu Hanifah. Ya, beliau bermadzhab Hanafi, bahkan termasuk murid seniornya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah rahimahullahu taala tidak melihat adanya soal istisqa. Kata beliau istisqa itu cuma berdoa saja. Istisqa itu minta hujan. Kata beliau istisqa itu cukup kita berdoa saja, tidak perlu salat. Imam Abu Hanifah. Tetapi diselisih oleh murid beliau Muhammad ibn al-Hasan. Bahwasanya kata beliau tidak. Ya. Bahwasanya istisqa itu adalah salat. Ada hadisnya. Nabi SAW pernah salat istisqa. Lihat, kalau beliau fanatik, niscaya beliau akan ikuti Imam Abu Hanifah, tapi beliau selisihi. Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, berapa banyak pendapat Imam Syafi'i beliau selisihi. Bahkan dikatakan Muzani ini madhab tersendiri, bukan madhab Syafi'i. Ya. Ini menunjukkan ulama-ulama terdahulu itu tidak ada yang fanatik. Karena mereka tahu madhab itu untuk mencapai suatu tujuan, wasilah. Ketika wasilah ini bertentangan, ya, maka mereka mengambil pendapat yang lain. Nah, dulu kenapa para ulama itu dia takhasus madhab Syafi'i saja? Kenapa kadang mau belajar madhab yang lain? Ada dua sebab orang zaman dahulu. Kenapa orang zaman dahulu dia belajar madhab Syafi'i saja, tidak mau belajar madhab Maliki misalnya? Ketika dia belajar mazhab Maliki saja, tidak mau belajar mazhab yang lain. Kenapa sebabnya? Pertama, umur kita ini sedikit Bapak Ibu. Umur kita ini sedikit ya. Orang itu tidak ada usianya mungkin ya, jarang orang itu usianya di atas 100 tahun. Ya. Rata-rata orang meninggal di bawah 100 tahun. Dan usia kita ini sedikit. Untuk menguasai dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, pakar dalam semua hal itu susah. Waktu kita yang sempit ini tidak bisa. Ya, berbeda pada zaman orang terdahulu. Apalagi kita ini sudah kalah setar duluan, belajarnya sudah tua. Ya, sudah kalah setar orang dahulu. Lagi halus sudah bisa hafal Quran apa macam. Kita ini kalah setar. Mulai mengaji usia 20, usia 30, itu pun belajar alif bata. Belum lagi bahasa Arab, belum sing tuntun-tuntungan. Maka dari setara sudah kalah. Ya. Orang zaman dahulu dari sejak awal, ya, mereka sudah belajar ilmu agama. Ilmu kita ini sedikit, untuk menguasai seluruh ilmu agama ini susah. Ya, dengan umur yang kita miliki. Sehingga mereka pun berusaha mengikuti suatu madhab tertentu untuk mengetahui dalil-dalil yang digunakan oleh para imam tersebut untuk di dalam masalah ya menjawab beberapa ya permasalahan. Apa masalah ini, dalilnya apa, masalah ini ditekuni oleh mereka. Yang kedua, mereka kenapa bermadhab satu madhab tertentu? Karena untuk menguasai fatwa seorang imam. Karena kalau orang itu menguasai semua fatwa tidak sanggup. Karena ulama itu sangat banyak. Maka dia ingin menguasai satu imam fatwanya. Sehingga dia pakar terhadap imam tersebut. Sehingga muncullah madhab ini. Kemudian, ya, yang tercela orang di dalam bermadhab ini adalah orang bermadhab Syafi'i tidak tercela. Orang bermadhab Hambali tidak tercela.
Orang bermadzhab Hanafi tidak tercela, tapi yang tercela adalah orang fanatik buta terhadap mazhab. Dia tahu dalilnya lemah, tetap dia pakai. Dia tahu pendapatnya sangat lemah bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tetap dia gunakan. Ya, pokoknya kadang mendengar apa ujar sidin itu pangku amalkan. Ya, kadang-kadang orang itu langsung dalilnya orang ya di luar kadang-kadang dalilnya sangat sederhana. Ya, mana hebat ikam lawan guru aku. Kadang-kadang kayak itu dalilnya sangat sederhana. Mana ikam hebat lawan Imam Syafi'i. Kan dalilnya sangat sederhana sekali. Kan nggak apple to apple. Seharusnya kebalik. Mana hebat Imam Ikam lawan Nabi, kan seharusnya kayak itu. Iya. Tapi kan kita kadang-kadang disodorkan pintaran inyol daripada Ikam ini. Kadang-kadang kita baru ilai. Kadang-kadang kita dikasih dengan pemisalan demikian. Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tercela itu adalah fanatik buta. Kenapa orang itu berfanatik buta? Biasanya ada alasannya dua sebab. Pertama, keyakinan mereka, i'tiqad mereka bahwasanya imam mereka atau ulama yang diikuti tersebut mengetahui segala hal. Dia meyakini bahwasanya ulamanya itu paham berataan. Ini keyakinan kebanyakan orang fanatik. Dia meyakini, padahal ini keliru, subhanallah. Ini adalah keliru. Jangankan ulama, jangankan Imam Syafi'i, jangankan Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika turun tentang masalah ayat kalalah, ya tentang masalah warisan, Umar bertanya kepada Nabi. Dijelaskan oleh Nabi, Umar tidak paham-paham. Sampai Umar bin Khattab meninggal tidak paham beliau maksud kalalah. Ya. Sampai Nabi SAW menekan Umar, kata Nabi, yakfika ayatus saif. Kata Nabi SAW, wahai Umar, cukup bagimu adalah ayat saif. Ya. Menjelaskan tentang masalah kalalah. Kalalah itu adalah seseorang yang meninggal tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu, tidak mempunyai anak, tetapi dia memiliki saudara seibu atau saudari seibu, maka dia dapat 1/6. Kalau saudaranya ya lebih dari satu, saudara seibunya dia dapat 1/3. Umar tidak paham. Lihat sahabat Nabi sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau tidak mengerti sampai beliau meninggal. Bagaimana dengan orang di bawah sahabat? Tentunya pemahaman mereka lebih jauh daripada pemahaman sahabat Nabi SAW. Maka ini bantahan. Ya, bantahan terhadap orang berkeyakinan satu ulama tentu menguasai semua dalil. Tidak ada yang menguasai semua dalil. Ya. Maka akhirnya mereka bertaklid. Kemudian yang kedua, anggapan mereka itu dapat pahala sebagaimana ulama mereka berpahala. Ya, bahwasanya ulama kita kalau berijtihad itu pun dapat pahala juga kalau salah. Ya, kata Nabi, ya, kalau bujur dapat 2, salah dapat 1. Kalau aku salah dapat pahala, aku ikam kan dapat pahala. Ya, kenapa? Karena mengetahui dalil. Sudah disampaikan dalil, sedangkan para ulama itu berijtihad dengan dalil. Masalahnya mereka memposisikan diri mereka seperti ulama. Beda, mereka bukan ulama. Yang Nabi mengatakan yang dapat pahala berijtihad itu adalah adapun orang muqallid tidak. Dia tidak dapat pahala. Ini dua sebab yang melatar belakangi kebanyakan orang secara asal bertaklid, kemudian didomplengi dengan hawa nafsu, syahwat dan seterusnya. Tapi secara asal ini sebabnya, dua hal ini. Maka orang itu kalau dia paham, tidak semua orang menguasai dalil, maka dia tidak akan bertaklid. Dan dia meyakini bahwasanya ya orang yang berijtihad itu yang dapat pahala dan yang berijtihad. Adapun yang bertaklid sudah disampaikan kepada kebenaran dan dia tidak mau menerima, dia bisa berdosa. Bukan berdosa karena khilafnya, tetapi berdosa dari sisi dia menyelisih dalil. Ya. Oleh karena itu Syekh Albani rahimahullah taala di muqaddimah buku beliau ini menekankan bahwasanya seseorang mengikuti Al-Quran dan hadis. Dan mazhab yang 4 itu tidak akan pernah keluar dari dalil. Jadi keliru besar orang mengatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah ini kada berdalil, kada ada dalilnya. Bukan kada ada dalilnya, ikam yang kada tahu dalilnya. Iya. Ada dalilnya tapi kita yang tidak tahu apa yang mereka berdalil. Ulama semuanya berdalil. Tetapi kadang ada tadi dalil yang digunakan kadang dalilnya lemah.
Kadang tidak sampai kepada mereka dalil dari hadis, akhirnya mereka berdalil dengan kias dan semisal. Ternyata kiasnya bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga Syekh Albani rahimahullah taala menekankan bahwasanya seseorang itu mengikuti Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu dan itu anjuran para ulama. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Abu Hanifah, kalau hadisnya sahih itulah madhabku. Ambil itu hadis. Ya, kalau pendapatku bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tinggalkan. Ambil pendapat ya yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu. Dan ini penting Bapak Ibu, ya, dan ini juga penting bagi kita. Jangan dianggap masalah ini terjadi orang di luar sana. Kadang-kadang orang sudah mengaji pun kadang bertaklid terhadap satu ustadz tertentu. Apakah boleh ustadz bertaklid? Tidak boleh kalau taklid buta. Kalau bertaklid berdasarkan dalil tidak ada masalah. Tapi taklid buta tidak boleh. Seorang harus ukur dalilnya mana. Oh ternyata di sini berdalil, ikuti dalil. Kalau dalilnya dalil yang kuat, semacam itu. Wallahu taala alam. Dan insya Allah nanti ya minggu depan kita akan mulai membaca ya tentang ya mulai sifat solat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ya beliau memulai pembahasan ini dengan menghadap kiblat ya. Bagaimana ya seorang Muslim solat ya. Maka beliau dengan menghadap kiblat atau menghadap Ka'bah. Insyaallah nanti kita mulai ya pembahasan secara detail tentang sifat salat Nabi ya yang dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Dan saya akan bacakan satu persatu yang beliau sebutkan pendalilan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mungkin sisa waktu yang ada kita jawab beberapa pertanyaan. Baik, ada yang boleh bertanya? Belum istilahnya menekani kan alih-alih segalanya. Kalau mau pakai menekani harus mulai dulu gitulah. Baik. Pertama, ada dua model orang bertanya kepada Ustadz. Yang satu ada yang model menguji Ustadz. Yang kedua ada model dia ingin mencari kebenaran. Ini repot. Kalau yang model pertama ini repot nguji Ustadznya nih. Ustadznya ini tahukah kadakah? Kadang kalau ustadznya kada tuh, kada payah ustadznya nih, kada paham. Kadang semacam itu orang, ya. Ini ada model pertama, ada jamaah semacam ini, ya. Kemudian yang kedua, ya, tentu model yang pertama ini kurang bagus, ya. Ini menyelisih adab dalam menuntut ilmu. Orang kalau mau bertanya, dia hendak menanding pendapat satu ustadz dan boleh ke tidak ustadz ulun bertakun di sini, kada puas menjawab ustadz bertakun pulang boleh lah, boleh. Tanpa Anda menyebutkan orang yang bersangkutan. Anda bertanya, Ustaz, apa hukumnya ini? Ya, Anda bertanya, gini kan Ustaz. Kemudian Anda tanya lagi satu orang, mungkin Anda enggak puas, tidak mukni terhadap jawaban itu. Anda tanya lagi, Ustaz, gimana hukumnya ini? Gini, tanpa Anda membenturkan perkataan tersebut. Kalau membenturkan perkataan itu tidak boleh, ya. Anda bertanya, Ustaz, apa hukum ini? Kada boleh. Kemudian bertakun, Ustaz, ini apa hukumnya? Boleh. Ujung Ustaz semantor boleh teteh. Nah ini membenturkan perkataan ini tidak benarkan di dalam Islam. Ya, tidak boleh. Itu mengadu. Ya, itu menimbulkan fitnah. Ya. Kemudian yang kedua, ada modelnya orang bertanya kepada suatu ustadz karena dia melihat ustadz ini pakar dalam satu bidang. Apakah boleh? Boleh, tidak ada masalah. Ulun kalau bertanya fikih, bertakun non ustadz ini karena dia ahli dalam fikih. Kalau dalam masalah hadis, ulun bertakun dengan ustadz ini karena dia ahli dalam masalah hadis. Kalau dalam masalah akidah, ulun bertakun dengan ustadz ini karena dia ahli dalam masalah akidah. Boleh, tidak masalah. Ulun kada hendak bertakun dengan ustadz hadis itu masalah fikih cak ngawur fikih sini misalnya, boleh, nggak ada masalah. Itu kembali kepada seorang penuntut ilmu. Apa yang dia lakukan itu secara teori betul. Ya, secara teori betul. Bahwasanya dia bertanya kepada orang yang takhasus di dalam bidangnya. Wallahu taala alam. Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Ana pernah mendengar madhab zahiri. Apakah madhab ini termasuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bisa diambil pendapatnya? Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, beliau di dalam masalah fikih madhabnya adalah madhab zahiri. Dan madhab zahiri ini pertama kali adalah dikemukakan oleh Daud al-Zahiri. Tetapi yang menyebarluaskannya adalah Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm, ya, sebab beliau bermadhab zahiri karena dulunya Imam Ibnu Hazm ini bermadhab. Beliau berada di Andalus.
di Andalusia. Di Andalusia itu sekarang itu Spanyol ya. Ya. Beliau berada di sana. Beliau diceritakan sebab beliau berbahasa zahiri, ya, beliau ketika masuk ya habis asar, masuk masjid habis asar, ditegur seseorang. Beliau sholat tahiyatul masjid. Ditegur seseorang, kenapa kau sholat tahiyatul masjid? Bukankah Nabi melarang sholat setelah sholat asar? Akhirnya beliau tidak jadi sholat tahiyatul masjid. Kemudian besok harinya beliau masuk masjid kada sembahyang, duduk langsung, ditegur oleh orang. Dan kejadian setelah asar. Kenapa engkau duduk? Bukankah Nabi melarang seorang duduk sebelum dia sholat tahiyatul masjid? Akhirnya beliau kalah lagi hujat. Kata beliau, ya, tidak ada manfaat berdasarkan kejahilan ini. Selalu disalahkan. Akhirnya beliau belajar. Beliau berguru dengan Imam Daud Al-Zahiri. Akhirnya beliau menjadi orang yang pakar dalam madhab zahiri. Madhab zahiri itu adalah dia berdasarkan zahir nusus. Berdasarkan zahir nusus, kemudian dia tidak mentakwil apapun. Madhab zahiri ini bagi orang pemula tidak bagus. Karena madhab zahiri, ya, uslub yang digunakan oleh Imam Ibn Hazm dalam kitabnya, kalau dibaca orang pemula itu tidak baik. Kenapa? Karena dia uslubnya zahir hadis. Ketika dia, dan beliau punya manhaj sendiri dalam ilmu hadis pun manhaj sendiri, menyelisihi ulama-ulama hadis yang lain. Ya, menyelisih ulama hadis yang lain. Karena Imam Ibn Hazm salah satu metode beliau, dan ini banyak dikritik oleh para ulama hadis. Salah satu metode beliau adalah tidak bisa, kalau hadis itu lemah tidak bisa dikuatkan dengan jalur yang lain. Sehingga banyak sekali hadis-hadis itu yang dijadikan dalil oleh fuqaha lemah. Karena metode beliau semacam itu. Maka sehingga ya banyak sekali ya hadis-hadis itu yang seharusnya hasan, bahkan dirangkat bisa menjadi sahih li ghairihi, tidak dianggap oleh Imam Ibnu Hazm. Kemudian kadang banyak para ulama dimajhulkan oleh Imam Ibnu Hazm, padahal ulama-ulama yang terkenal. Saya tidak tahu, kata Ibnu Hazm, saya tidak tahu. Maka madhab zahiri ini dari segi berpegang dengan nusus luar biasa. Ya, dari segi berpegang dengan nusus luar biasa. Tetapi banyak dia menyelisihi ya ulama-ulama. Kadang dengan Imam Bukhari pun, Ibnu Hazm kadang mengatakan Bukhari tidak mengerti hadis ini, tidak mengerti. Sampai semacam itu. Sehingga orang-orang yang baru menuntut ilmu dia akan kaku. Ya, makanya ulama tidak menyuruh orang itu membaca kitab Al-Muhalla Ibnu Hazm kalau dia baru belajar. Kalau dia sudah doktor, kalau profesor, ayo ke depan Pak membaca. Tapi kalau masih ya seseorang, maka dia berusaha tidak membaca itu dulu. Ya tekuni ya buku-buku yang dasar. Itu dari sisi mazhab fikih. Dari sisi akidah beliau dikatakan oleh para ulama, akidah beliau adalah akidah Jahmiyah, menafikan sifat. Makanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kalau seandainya Ibnu Hazm itu mengubah metode dia, kalau metode akidah dia seperti metode fikihnya, maka dia akan bagus. Ya, karena metode akidah itu zahiri. Orang akidah itu apa? Sesuai zahir nusus tanpa takwil. Kalau dibalik kata beliau, metodenya itu dalam masalah fikih, dia seperti dalam masalah akidah, maka bagus fikihnya dia kata dia. Ya, maka dalam sisi akidah ya beliau banyak mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya Ibnu Hazm rahimahullahu taala salah satu ulama ya, tetapi sebagaimana beliau ada memiliki ya masalah ya dalam perkara khususnya dalam perkara akidah, maka dia bukan menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Semacam itu. Dan dia salah satu mazhab yang diakui, sebagian ulama tidak menganggap. Sebagian ahlu ilmu tidak menganggap. Sebagian ahlu ilmu menganggap ya bahwasanya mazhab zahiri itu termasuk mazhab. Dan mazhab itu sebetulnya banyak. Tidak hanya itu saja. Ada mazhab Imam Al-Auza'i dan seterusnya. Ada banyak. Ya, tapi yang terkenal 4 mazhab. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustaz. Seperti yang Ustaz sampaikan bahwa pahala anak soleh bisa sampai kepada kakeknya. Lalu bagaimana apabila sang kakek tidak peduli dengan pendidikan agama cucunya? Apakah pahalanya tetap sampai meskipun kakeknya tidak mendukung dan malah melarang untuk masuk pesantren menuntut ilmu agama? Jazakumullahu khairan, barakallahu fiik. Pertama ya, seorang anak ya, kalau seandainya anak tersebut ya memiliki seorang kakek, kemudian kakek tersebut tidak perhatian kepada pendidikannya dan seterusnya, bahkan melarang menuntut ilmu, tentu dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas hal-hal yang semacam ini. Karena tidak boleh itu berbuat zalim
melarang seorang anak melanjutkan pendidikan, bahkan melarang seorang anak dimasukkan pondok pesantren dan seterusnya. Dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai kadar perbuatannya. Tetapi apakah dia mungkin dapat pahala ketika anak tersebut misalnya mendoakannya, ya, kemudian berbuat baik untuk kakeknya, maka insya Allah dia mendapatkan pahala. Ya, insya Allah dia mendapatkan pahala karena rahmat Allah itu begitu luas. Ya, insya Allah dia mendapatkan kebaikan dari cucunya yang soleh tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Izin tanya Ustaz, apakah harta warisan seperti rumah atau sawah yang digunakan anaknya, kemudian cucunya, apakah orang tua yang telah meninggal itu dapat pahala jariah seperti bangun jalan atau jembatan? Kalau harta warisan yang ditinggalkan oleh seorang tua, apakah dia dapat pahala? Maka di dalam agama Islam itu menganjurkan seseorang meninggalkan keluarganya dalam kelapangan. Kata misalnya antadaraka ahlaka aghniya khairun min antadarhum alatan yatakaffafuna an-nas. Kata Nabi, engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan yang lapang itu lebih baik ketimbang engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan yang miskin. Maka ini sunnah, ya, dapat pahala dia menjalankan hadis Nabi SAW, ya. Dia dapat pahala, tapi apakah pahalanya seperti pahala bangun jalan atau jembatan? Tentu berbeda. Kalau harta Anda digunakan pada hal-hal yang bermanfaat, tentu Anda bisa jadi pahalanya lebih besar. Ya, tapi yang jelas ketika Anda tinggalkan harta untuk anak Anda, maka Anda dapat pahala. Karena Nabi yang menyuruh kita untuk meninggalkan harta untuk anak dan istri kita. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ada lagi yang lain yang bertanya? Enggak. Apakah sama? Apa sama dengan? Dan gulu, ya taib. Taib. Pertama, apa beda taklid buta dengan gulu, ya? Taklid buta, kadang-kadang taklid itu tidak bersumber dengan gulu, kadang-kadang, ya. Tetapi dia tadi yang saya sampaikan, dia memiliki pemahaman yang salah. Dia menganggap bahwasanya dia tidak gulu terhadap imam, tapi dia meyakini bahwasanya imamnya ini, ustadznya ini mengetahui segala hal, ya. Atau keyakinan dia kalau dia salah pun dia dapat pahala. Adapun gulu adalah seseorang sikap berlebih-lebihan, ya, terhadap seseorang, menempatkan bukan pada tempatnya, sehingga melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, ya. Ada sisi kesamaannya, ada sisi perbedaannya. Tidak semua, ya, orang taklid itu gulu, tapi orang gulu itu pasti taklid dia. Ketika orang menggulukan, mengelok-elokkan seseorang, pasti dia bertaklid dengan orang tersebut. Tapi orang taklid belum tentu dia gulu, karena kadang-kadang dia memiliki pemahaman salah tentang taklid itu sendiri. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, masalah tentang masalah seorang misalnya dilepas, ya, hadis Nabi yang menyuruh meratakan saf, dihilangkan, ya, apakah berdosa? Tentu, ya, kalau ada orang menempelkan di masjid tentang pentingnya merapatkan saf dan seterusnya, kemudian panitianya tidak senang, ya, dihilangkan, ya, tempelan tersebut, apakah berdosa? Tentu kalau itu wewenangnya dia itu haknya dia. Ya, kalau dia seorang pengurus masjid misalnya, terus kita tempeli di sini di masjidnya dia, dan itu adalah punya dia wewenang, kemudian dia lepas, tentu dia tidak berdosa dari sisi dia melepasnya. Tetapi dia bisa jadi berdosa ketika dia melepas itu dalam rangka membenci sunnah tersebut. Kalau dia membenci sunnah tersebut, ya, dia lepas kemudian dia benci sunnah tersebut, dia berdosa dari sisi ininya. Ya, adapun dari sisi melepas, dia tidak berdosa, ya, karena itu haknya dia. Dia yang punya masjid, dia yang
mengatur. Tapi dia bisa jadi berdosa dari sisi dia membenci sunnah tersebut. Karena kadang-kadang subhanallah ya, merapikan shaf dan semisalnya, itu kadang-kadang sebagian masyarakat itu, ada sebagian orang itu tidak senang dirapikan shaf ya. Kenapa tidak senang? Karena mereka tidak mengetahui ya, salah satunya adalah tidak mengetahui keutamaan merapikan shaf. Yang kedua, mereka tidak tahu ya tentang ya larangan seseorang tidak merapikan shaf ya. Maka akhirnya mereka menganggap tidak merapikan shaf itu tidak mengapa. Nah, ini sebetulnya dijelaskan. Dan masyarakat Indonesia ini subhanallah, masyarakat kita ini orangnya itu penerimaan. Betul, orang Indonesia ini masya Allah ya, orang Indonesia ini orang yang menerima apa yang disampaikan itu menerima ya. Tetapi disampaikannya dengan cara yang baik. Saya melihat Bapak Ibu ya di pengalaman di Arab itu, ketika melihat orang Indonesia itu kalau ditegur oleh askar itu enggak boleh langsung nurut. Enggak boleh ini langsung nurut. Coba orang India, Pakistan ditegur ya, ini enggak boleh. Kenapa kada boleh? Langsung dia bertanya, mana aturannya? Langsung dia mendebat. Ya. Susah dia menerima kebenaran Indonesia langsung. Nah, artinya orang Indonesia itu baik ya, tinggal cara menyampaikan ya. Cara menyampaikan yang menyakiti hati, nah itu bisa 7 turunan kada sing berbaikan. Tetapi kalau menyampaikannya dengan cara yang baik, maka biasanya orang itu menerima. Wallahu taala alam. Baik, ada lagi yang lain? Cukup? Tidak ada? Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.